Menjelang pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia mendapatkan suntikan kekuatan yang signifikan. Penjaga gawang yang sudah lama dinantikan untuk debut mengenakan seragam kebesaran Timnas Indonesia yakni Martin Paes, akhirnya dinyatakan bisa bermain dalam pertandingan menghadapi Arab Saudi ini. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Arab Saudi yakni Roberto Mancini pernah memberikan pujian kepada Timnas Indonesia U23 yang juga dilatih oleh Sintayong saat bergulirnya Piala AFC U23 lalu. Saat itu, mantan pelatih Inter Milan dan Timnas Italia itu secara khusus memberikan pujian kepada 4 punggawa Garuda yang sebagian besar kembali dibawa oleh Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Yuk, simak bagaimana prediksi susunan pemain Timnas Indonesia bersama Martin Paes. Dan apakah tim Garuda mempunyai peluang untuk mencuri poin dari Arab Saudi dalam video ini? Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sejak dipastikan bisa membela Timnas Indonesia melalui putusan pengadilan arbitrase olahraga, Martin Paes dikabarkan tidak akan bisa membela Timnas Indonesia dalam pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Timnas Arab Saudi. Hal ini dikarenakan adanya peraturan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang menyatakan bahwa pendaftaran pemain harus dilakukan 1 bulan sebelum pertandingan pertama. Mengingat pertandingan pertama itu akan dimainkan pada tanggal 5 September 2024, maka batas pendaftaran pemain-pemain Timnas Indonesia untuk pertandingan menghadapi Timnas Arab Saudi ini adalah tanggal 5 Agustus 2024 lalu. Sedangkan Martin Paes sendiri baru dipastikan bisa membela Merah Putih pada tanggal 18 Agustus 2024. Kiper yang kini membela FC Dallas itu dikabarkan baru bisa bermain untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan kedua menghadapi Timnas Australia pada tanggal 10 September 2024. Hal ini dikarenakan AFC mengatur untuk pertandingan kedua, ketiga, dan seterusnya, batas pendaftaran pemain adalah 1 minggu sebelum pertandingan. Walaupun terganjal oleh peraturan AFC itu, induk sepak bola Indonesia yakni PSSI sebagaimana dikonfirmasi oleh manajer Timnas yakni Sumarji, melakukan upaya agar Martin Paes bisa bermain dalam pertandingan menghadapi Arab Saudi. Hal ini dilakukan oleh PSSI dengan mengirimkan surat ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada tanggal 31 Agustus 2024 untuk mengajukan permohonan agar Martin Paes mendapatkan izin untuk bisa bermain dalam pertandingan menghadapi Arab Saudi. Oleh karena PSSI masih mengupayakan debut Martin Paes bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi Timnas Arab Saudi ini, sang pemain ikut terbang ke Arab Saudi bersama skuad Garuda yang sudah terdaftar lebih dulu. Lebih lanjut, Sumarji menyampaikan surat yang dikirimkan oleh PSSI itu pun mendapatkan respon yang positif dari AFC, karena Martin Paes mendapatkan izin untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi Arab Saudi. Sumarji menyampaikan kepastian ini diperoleh saat melakukan MCM atau Match Coordination Meeting, yaitu nama Martin Paes masuk dalam daftar pemain yang bisa dimainkan dalam pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi. Dengan disahkannya daftar pemain untuk menjalani pertandingan menghadapi Arab Saudi ini, secara otomatis Martin Paes bisa menjalani debutnya bersama tim Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Setelah dipastikan bisa bermain, Martin Paes mengucapkan "See you tomorrow Garuda fans" dalam sebuah video yang dipublikasikan melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia. Kepastian mengenai bisa bermainnya Martin Paes dalam pertandingan melawan Timnas Arab Saudi ini tentu mempengaruhi susunan pemain yang akan diturunkan oleh pelatih Sintayong. Dalam skema 3-4-2-1 yang kemungkinan akan dimainkan oleh Sintayong, pelatih Timnas Indonesia itu diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Martin Paes sejak menit pertama pertandingan untuk mengawal gawang Indonesia dalam pertandingan ini. Untuk mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia bersama Martin Paes, Sintayong diprediksi akan memainkan 3 bek tengah, dengan komposisi Sandy Walsh di bagian kanan, Jait Ses di tengah, serta Rizky Ridho di bagian kiri. Sedangkan untuk menyeimbangkan peran bertahan dan menyerang, Coach Shin diprediksi akan mempercayakan peran itu kepada Asnawi Mangko Alam dan Calvin Verdong yang akan bermain sebagai bek sayap kanan dan bek sayap kiri, namun juga bisa maju dan berganti peran sebagai gelandang kanan dan gelandang kiri. Untuk menguasai pertarungan di lini tengah, 2 pemain yang diprediksi akan diturunkan oleh Sintayong adalah Tom Haye dan Nathan Choaon. Kreativitas, etos kerja, dan umpan-umpan akurat yang dimiliki oleh kedua pemain itu akan menjadi kunci permainan Garuda dalam pertandingan ini.
Beralih ke lini serang, nama Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun diprediksi akan menjadi pemain yang dipercaya oleh Coach Shin untuk memainkan peran sebagai gelandang serang, yakni Marcelino di sisi kanan dan Ragnar di sisi kiri. Selain memainkan peran sebagai gelandang serang, Marcelino dan Ragnar juga bisa bermain melebar sebagai penyerang sayap kanan dan penyerang sayap kiri jika dibutuhkan untuk menyerang melalui sisi sayap. Terakhir di posisi penyerang tengah, Coach Shin diprediksi akan tetap memainkan Rafael Strijk di posisi ini. Bukan sebagai target man, Strijk diprediksi akan bermain sebagai penyerang falso atau false nine. Sebagaimana peran ini sering ia mainkan selama memperkuat timnas Indonesia maupun timnas Indonesia U23. Walaupun bukan tipe penyerang yang buas di depan gawang lawan, kemampuan Strijk dalam menarik lawan, membuka ruang untuk rekan-rekannya, menciptakan peluang, hingga etos kerja tinggi yang dimiliki oleh sang pemain membuat penyerang Ado Den Haag itu akan tetap menjadi pilihan bagi Sintayong. Tidak bisa dipungkiri, kepastian bisa bermainnya Martin Pas dalam pertandingan ini tentu menambah kepercayaan diri seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang bermain di liga yang sama dengan Lionel Messi yakni Major League Soccer, pengalaman dan jam terbang Martin Pas akan sangat berguna untuk tim asuhan Sintayong yang baru pertama kali bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Satu hal yang menjadi pertanyaan, apakah kehadiran Martin Pas membuat timnas Indonesia berpeluang untuk mencuri poin atau bahkan meraih kemenangan atas timnas Arab Saudi? Jawabannya adalah sangat berpeluang. Walaupun kini dilatih oleh pelatih yang mempersembahkan trofi Euro tahun 2020 untuk Italia dan trofi Premier League untuk Man City yakni Roberto Mancini, timnas Arab Saudi di bawah asuhan Mancini bukanlah tim yang mustahil untuk dikalahkan. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Arab Saudi pada tanggal 27 Agustus 2023 lalu, Roberto Mancini sudah menjalani 14 pertandingan bersama timnas Arab Saudi. Hasilnya pun tidak begitu mengesankan. Arab Saudi asuhan Mancini hanya berhasil meraih 6 kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan menelan 5 kali kekalahan. Selain itu, catatan lain yang membuktikan timnas Arab Saudi belum mampu tampil konsisten di bawah Roberto Mancini adalah jumlah gol dan kebobolan mereka. Dari 14 pertandingan yang telah dimainkan itu, timnas Arab Saudi hanya mampu mencetak 23 gol dan sudah kebobolan 18 gol. Sebagaimana dilansir dari Transfermarkt, Roberto Mancini juga masih terus-menerus mencari formasi terbaik untuk timnas Arab Saudi. Sejak menjalani debutnya sebagai pelatih timnas Arab Saudi dalam pertandingan menghadapi timnas Costa Rica pada September 2023 lalu, Transfermarkt mencatat Roberto Mancini sudah 6 kali melakukan perubahan formasi. Perubahan yang dilakukan oleh Roberto Mancini ini pun terbilang ekstrim, karena pelatih asal Italia itu terus mengganti komposisi pemain bertahannya mulai dari skema 3 pemain bertahan, 4 pemain bertahan, hingga 5 pemain bertahan. Selain itu, Roberto Mancini juga melakukan perubahan yang signifikan terhadap gaya permainan timnas Arab Saudi sepanjang 14 pertandingan itu. Ex-pelatih Inter Milan itu kerap bermain sangat menyerang sebagaimana yang ia tunjukkan di 3 pertandingan pertamanya dengan menggunakan formasi 4-3-3, namun juga bisa bermain sangat bertahan dengan menggunakan formasi 5-3-2. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Roberto Mancini itu tentu menandakan bahwa sang pelatih masih mencari formasi, taktik, dan komposisi skuad yang pas untuk menjadi pakem timnas Arab Saudi di bawah asuhannya. Hal ini cukup kontras dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong bersama timnas Indonesia selama 1 tahun terakhir. Selain memiliki catatan yang lebih baik dari Mancini karena berhasil meraih 6 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 10 pertandingannya bersama tim Garuda, Sintayong juga konsisten untuk menggunakan pakem 3 pemain bertahannya. Roberto Mancini sebagaimana dikabarkan oleh Arab News mengakui timnas Indonesia adalah tim yang tangguh dan sudah mengembangkan sepak bolanya. Mancini juga menyampaikan dirinya berpikir timnas Indonesia adalah tim yang siap untuk bertanding melawan timnas Arab Saudi asuhannya. Pujian Roberto Mancini untuk timnas Indonesia itu bukan merupakan yang pertama kalinya. Sebagaimana diketahui, Mancini pernah memberikan pujian kepada timnas Indonesia U23 yang juga dilatih oleh Sintayong saat bertanding di Piala AFC U23 lalu. Saat itu, Roberto Mancini secara khusus memberikan pujian kepada Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, Ivar Jenner, dan Justin Hubner yang dianggapnya sebagai pemain kunci timnas Indonesia dan sudah layak untuk bermain di Liga Italia. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah kehadiran Martin Pas di bawah mistar gawang akan mampu membuat Garuda mencuri poin dari Arab Saudi? Tulis pendapat dan semangat teman-teman untuk timnas Indonesia di kolom komentar ya.